Iran adalah satu dari segelintir negara di dunia yang menerima sanksi ekonomi berat dan embargo oleh Amerika Serikat dan sekutu. Tidak hanya Iran kesulitan menjual minyaknya karena tidak bisa bertransaksi dengan layanan perbankan umum dan dolar, tapi juga mereka tidak bisa menggunakan berbagai peralatan militer dan sipil yang menggunakan teknologi Amerika dan Barat. Dalam teknologi navigasi dan persatelitan, Amerika melarang Iran dari akses layanan GPS berpresisi tinggi, selain berisiko diputuskan sinyalnya oleh Amerika. Jadi pada dasarnya, Iran buta navigasi untuk keperluan militer. Pertanyaannya, loh kok Iran masih bisa menyerang Israel dan lain-lain dengan rudal-rudalnya yang mematikan, padahal katanya diblokir dari layanan GPS milik Amerika? Perkenalkan, Beidou, yang namanya diambil dari rasi biduk besar alias Ursa Major. Beidou adalah sistem navigasi satelit buatan Cina yang pertama kali beroperasi pada tahun 2000, dan cakupan layanan globalnya sudah operasional sejak 2020. Penggunaan sistem navigasi Beidou di Iran tidak terjadi dalam waktu semalam, melainkan sudah dimulai sejak Oktober 2015. Pada saat itulah stasiun-stasiun darat Beidou di seluruh negeri Iran mulai dibangun. Namun baru pada 2021 terjadi perkembangan kerjasama signifikan dalam bidang ekonomi, teknologi, dan militer antara Iran dan Cina. Pemerintah Cina dan Iran menandatangani perjanjian kerjasama strategis komprehensif selama jangka waktu 25 tahun. Dari kesepakatan 2021 itulah Iran bisa memasang sistem navigasi Beidou buatan Cina untuk persenjataan misilnya. Ini mengubah Iran dari kekuatan yang terbatas secara lokal menjadi kekuatan regional yang mampu melakukan serangan presisi. Kesepakatan tahun 2021 memang meresmikan kerjasama ini, tapi hubungan teknologi kedua negara sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya. Kenapa Iran mau menjalin kerjasama besar-besaran dengan Cina? Jawabannya ada 3 faktor krusial. Pertama, sanksi berat dari Amerika telah mencekik ekonomi Iran secara sistematis. Dengan Iran bisa berdagang minyak menggunakan mata uang Cina, Iran kini bisa sepenuhnya menghindari pembatasan Amerika itu. Kedua, bergantung pada teknologi GPS yang dikendalikan Amerika menciptakan kerentanan strategis yang berbahaya selama konflik militer maupun pada masa normal sekalipun. Iran tidak pernah berani menggunakan sistem navigasi Amerika dan Barat untuk sistem misil presisinya karena risiko pemutusan sinyal. Contohnya sebuah insiden pada 1993, saat Amerika menuduh sebuah kapal Cina Yinghe membawa senjata terlarang ke Iran. Amerika kemudian memutus akses GPS-nya, sehingga kapal itu terluntang-lantung selama berminggu-minggu di lautan lepas. Gilanya setelah pemeriksaan, tidak ditemukan senjata apapun di dalam kapal itu. Cina tidak pernah melupakan hal memalukan dari kezaliman Amerika itu. Bahkan pada tahun 1991 ketika terjadi Perang Teluk, para pemimpin Cina kaget karena mereka menyaksikan bagaimana sistem navigasi GPS bisa membuat Amerika dan sekutu meluncurkan senjata berpemandu super akurat yang bisa menghancurkan pasukan Irak dalam sekejap. Ketiga, isu kerentanan pengawasan dan siber yang menjadi ancaman eksistensial Iran. Contohnya kasus pembunuhan Jenderal Iran Soleimani oleh senjata berpemandu presisi drone. Memutus ketergantungan pada sistem digital yang didominasi Barat jadi urusan penting untuk kelangsungan negara. Pada awal Juli 2025, Parlemen Iran memutuskan melarang internet satelit Starlink di Iran. Penggunanya bisa dikenakan denda, penjara, bahkan cambuk. Itu adalah langkah terbaru Iran dalam upaya mengontrol akses digital, sekaligus mencerminkan ketakutan yang membesar terhadap cengkeraman teknologi Barat. Dari sudut pandang militer, penggunaan sistem navigasi Beidou benar-benar mengubah kemampuan ofensif Iran. Sebelumnya, Iran tidak punya sistem navigasi yang efektif untuk persenjataan misilnya yang banyak. Pemasangan Beidou meningkatkan akurasi penargetan rudal balistiknya secara signifikan. Iran memiliki banyak rudal dengan jangkauan lebih dari 2.000 km yang bisa menjangkau sebagian besar negara di Timur Tengah dan pangkalan militer AS. Dengan adanya integrasi Beidou, maka drone, rudal, dan sistem pertahanan udara Iran sekarang dapat beroperasi dengan tingkat presisi yang lebih tinggi menggunakan koordinat terenkripsi. Sistem ini juga punya kemampuan anti-jamming canggih yang bikin fitur tahan banting pada era serangan siber dan perang elektronik saat ini. Bagi Cina, selain sisi bisnis dan pertahanan keamanan, sistem navigasi Beidou kini menjadi salah satu tool soft power-nya yang kuat di mata negara-negara dunia. Banyak pakar yang percaya bahwa Beidou telah melampaui GPS buatan Amerika dalam hal jumlah satelit, kekuatan sinyal, dan akurasi posisinya di banyak area. Beidou telah memiliki 56 satelit di orbit, alias hampir 2 kali lipat dari 31 satelit GPS. Selain itu, konstelasi satelit Beidou lebih baru,
sedangkan konstelasi GPS masih menggunakan satelit dari era 1990-an. Konstelasi Beidou juga didukung oleh hampir 10 kali lipat stasiun pemantauan di seluruh dunia dibandingkan GPS. Hasilnya, akurasi Beidou jauh lebih baik di banyak tempat. Beidou dapat mencapai akurasi posisi dalam jarak 1 meter untuk penggunaan umum dan bahkan 1 cm untuk penggunaan militer, sedangkan GPS standar biasanya memberikan akurasi dalam jarak 3 meter.